Selamat pagi anak-anak. Siap, Mas. Selamat pagi, Ibu Guru. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke. Atau mungkin ada yang merasakan suasana hatinya tidak senang atau ada yang bersedih? Tidak ada, Ibu. Berarti aku berharap dalam proses belajar nanti kalian bisa belajar dengan semangat ya? Ya, Ibu. Oke. Sebelumnya kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Dan doa akan saya pimpin. Oleh sebab itu mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ini Ibu itu ya. Ada dia laki. Kalian di ada Mata Putih, Yasin Parera, Cindy Lokulawan, Bisanti Sapulete, Darisa Sokota, Daden Teddy, Yosua Tanan, Yunisel Nanulaita, Dewaran Sastenu, Yeremia Tanan, Yona Patiasina, Muslimah Nur, Revalia Pawai, Sarsa Kewilaan, Putri Landu, Caleb Rumasoal, Caleb Nefretes, Reni Miru. Ada yang masih ingat kita punya kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat? Apa saja yang pernah kita buat dalam kesepakatan kelas? Tidak boleh makan saat proses belajar mengajar berlangsung. Apa lagi? Tidak boleh bermain dalam kelas. Ya, jadi itu adalah kesepakatan kelas yang pernah kita buat ya. Ya, jadi ini adalah kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas? Supaya kita punya suasana belajar itu dia bisa tertib, aman dan damai, ya kan? Ya, Ibu. Ya. Oke. Ada yang masih ingat materi pertemuan yang lalu? Ada. Tentang apa? Bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positif dan bilangan negatif. Karena Ibu mau tanya dulu. Contoh dari bilangan positif itu apa saja atau seperti apa? Apa kita sebutkan? Ya, Putri. Ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan bilangan negatif? Siapa bisa sebutkan contoh dari bilangan negatif? Ya. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ya, jadi bilangan negatif itu biasanya diawali dengan tanda negatif. Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan membuat tes awal. Ya, saya akan membuat asesmen awal. Jadi asesmen yang saya buat saat ini dalam bentuk asesmen diagnostik non kognitif. Ya, jadi ada pertanyaan yang saya mau tanya. Pertama ini, mungkin di antara kalian ini ada yang suka belajar matematika? Siapa yang suka belajar matematika? Oke, yang suka belajar matematika ya. Yang berikut, siapa yang suka melihat gambar atau menonton video atau yang suka nonton film ini? Siapa? Oke, bagus. Kemudian, siapa yang belajarnya suka sambil belajar dia suka mendengar lagu atau dia suka dengan orang bercerita? Apa?
siapa yang dia dalam proses belajarnya baik di sekolah di rumah dia suka belajar itu sambil mendengar musik atau sambil mendengar lagu siapa? Angkat tinggi. Apa? Apa yang suka belajarnya? Yang belajarnya dia suka mendengar apa musik? Ya, bagus. Kemudian, siapa yang ketika belajar dalam proses pembelajaran dia suka bergerak atau dia senang apa? Oke. Ya, jadi itu adalah bentuk asesmen diagnostik yang nantinya akan kita gunakan dalam proses kerja kelompok nanti ya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan lihat tentang kalian perhatikan di depan sini ada sebuah pertanyaan. Ya. Ada yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Coba cari bisa baca. Kalian punya uang 110.000, hari ini kamu jajan 7.000. Terus besok kamu dapat tambahan uang satu lagi 5.000. Gimana cara kita menghitung total uang kamu sekarang dari awal? Ya. Jadi ini adalah pertanyaannya. Apa bisa jawab? Ya, silakan. 8.000. Ada yang bisa tahu prosesnya bagaimana sampai menghasilkan 8.000? Apa bisa jawab? Ya, coba Putri. Ya, jadi pertama dia diberikan uang 10.000, ya, diberikan uang saku 10.000. Ketika dia sudah berbelanja seharga 7.000, maka uangnya sudah berkurang sebanyak 3.000. Uangnya sudah berkurang menjadi 3.000. Kemudian uang jajannya ditambah lagi, atau uang sakunya ditambah lagi 5.000, sehingga total uang sakunya adalah 8.000. Oke, kita berikan aplaus. Nah, saat ini kita punya tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu adalah peserta didik mampu menjumlahkan bilangan positif dan negatif menggunakan kartu. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada saat ini ya. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan selanjutnya, saya persilakan semua berdiri dan kita akan melakukan ya. Saya harap ada yang bisa berdiri ya. Sudah? Oke. Aktivitas yang saya bawakan ini pertama kita akan menyanyikan lagu maju senang mundur senang. Jadi kalau maju kamu lompat ya, lompat satu kali, kemudian mundur satu, kemudian berputar-putar mencari teman. Sudah? Nah, saya kasih contoh. Misalkan setelah lagu selesai ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan dengan kamu punya gerakan. Ya, misalkan saya kasih pertanyaan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kamu jawab cukup dengan melompat ke depan sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang berikut, saya beri contoh misalnya negatif 4 ditambah 2. Jawabannya adalah negatif 2. Berarti kamu cukup melompat ke belakang sebanyak 2 kali. Bisa paham ya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan lagu. Maju senang, mundur senang. Semua bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Maju senang, mundur senang. Berputar-putar mencari teman. Berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. 5 berarti kamu harus mencari teman sebanyak 5 orang. Nah, oh ternyata sudah pas ya, sudah pas 5. Oke, teman yang di belakang memegang pundak teman yang ada di depan. Ya, kita siap dengan pertanyaan yang pertama. Fokus, konsentrasi ya.
lihat yang pertama. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Konsentrasi. Pertanyaan yang kedua. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan berapa? Iya. Oke. Terima kasih. Semua kita selesai dulu. Ya. Selanjutnya kita akan menonton video ya. Saya harap semua bisa menyimak ya. Saya harap semua bisa menyimak video yang akan ditampilkan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Soleh-Soleha? Hari ini kita akan membahas tentang kartu bilangan, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulan. Yuk simak materinya. Sebelum memulai materi lebih lanjut, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu agar materi ini mudah untuk dipahami. Setiap satu kartu merah bertanda positif, itu artinya mewakili positif satu bilangan. Setiap satu kartu hijau bertanda negatif, mewakili negatif satu bilangan. Dan setiap kartu merah dan hijau yang berdampingan, itu artinya 0 atau netral. Operasi penjumlahan yang bertanda positif artinya menambah kartu. Sedangkan operasi pengurangan dengan tanda negatif artinya mengambil kartu. Contoh soal. Dengan menggunakan kartu bertanda, tentukan hasil operasi bilangan berikut. 5 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Kita letakkan dulu 5 kartu positif. 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena ini penjumlahan, berarti kita akan menambahkan 3 kartu positif. 1, 2, 3. Kemudian lihat hasilnya, terdapat 8 kartu bertanda positif. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Contoh yang kedua, negatif 5 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Pertama, kita letakkan 5 kartu bertanda negatif. 1, 2, 3, 4, sama dengan tadi, karena ini penjumlahan, maka kita akan menambahkan 3 kartu positif. Diperoleh hasilnya di sebelah kanan. Kemudian pada hasil akan terlihat 3 kartu bertanda negatif akan berdampingan dengan 3 kartu bertanda positif yang artinya itu adalah kartu netral atau nol. Jadi dapat kita hilangkan. Tersisa tinggal 2 kartu bertanda negatif. Jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Contoh yang ketiga, 5 dikurang 3 sama dengan titik-titik. Dengan meletakkan 5 kartu positif terlebih dahulu, karena ini adalah operasi pengurangan, maka kita akan mengambil 3 kartu positif. Tersisa tinggal 2 kartu bertanda positif.
Maka 5 dikurang 3 sama dengan 2. Contoh berikutnya, negatif 5 dikurang 3 sama dengan titik-titik. Pertama, kita akan meletakkan 5 kartu bertanda negatif. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita akan mengambil 3 kartu positif. Namun karena tidak ada kartu positif, maka kita akan meletakkan 3 kartu netral. Setelah itu kita baru bisa mengambil 3 kartu bertanda positif. Tersisa tinggal 8 kartu bertanda negatif. Jadi negatif 5 dikurang 3 sama dengan negatif 8. Untuk lebih memahami materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, silakan mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Ya. Ya, jadi kalian sudah menyaksikan video tadi toh? Ya. Oke. Sekarang video yang tadi sudah saya tampilkan itu adalah pembelajaran kita hari ini dengan kita punya materi hari ini tentang penjumlahan, ya. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang saya mau tanyakan dulu terkait dengan video yang sudah kalian nonton tadi ya. Kira-kira ada informasi apa yang bisa kamu dapat dari video tadi? Ada yang bisa jawab? Informasi apa saja yang bisa kamu dapat dari video tadi? Apa yang bisa jawab? Oke, Ima, silakan. Bisa membedakan bilangan negatif dan bilangan positif. Iya, Ima bilang bisa membedakan bilangan positif dan negatif. Ada yang lain lagi? Ya, Cindy. Menambahkan atau menjumlahkan. Ya, jadi tadi itu kalau misalnya menambahkan ya atau menjumlahkan itu aturannya adalah menyimpan. Itu salah satu informasi. Ada lagi? Ada yang bisa jawab? Tadi ada berapa jenis kartu yang bisa kamu lihat? Ada 2 jenis kartu ya? Kartu berwarna apa dan apa? Merah dan hijau. Oke. Merah itu kartu apa? Kartu positif. Satu kartu positif itu dia punya nilainya adalah 1, positif 1. Oh? Sedangkan satu kartu hijau nilainya adalah negatif 1. Kita berikan aplaus dulu. Ya. Kemudian kita lihat tentang materi di saat ini adalah materi penjumlahan pada bilangan bulat. Ya. Dalam mempelajari penjumlahan pada bilangan bulat itu ada aturan, ya. Ada aturan yang kita buat. Yang pertama misalkan kita menjumlahkan bilangan positif, ya. Misalnya saya kasih contoh di sini. Kita menjumlahkan bilangan positif ditambah positif 3 ditambah positif 4. Ya. Berarti hasilnya adalah positif berapa? Positif 8.
dengan berapa? Negatif 5. Nah, sekarang kamu perhatikan kedua contoh ini, ya. Untuk contoh yang pertama, positif 3 ditambah dengan positif 4 sama dengan positif 7 itu memiliki tanda yang sama. Kedua bilangan ini memiliki tanda yang sama, yaitu tanda positif. Kemudian, untuk contoh yang kedua, kedua bilangan ini juga memiliki tanda yang sama, yaitu tanda apa? Negatif. Karena kedua contoh ini dia mempunyai tanda yang sama, berarti kesimpulannya dia harus dijumlahkan. Ya, sekalipun dia tandanya negatif, bilangan ini punya tandanya negatif, tetapi dia harus dijumlahkan. Nah, kamu lihat yang pertama, 3 tambah 4, 7 dijumlahkan, ya kan? Karena keduanya positif, maka hasilnya positif. Contoh yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5. Kenapa negatif 5 di sini? Karena tandanya negatif, dia dijumlahkan. Ya, sudah, paham? Aturan yang kedua. Ini aturan yang pertama, ya. Aturan yang kedua, contoh. Misalkan saya mempunyai contoh negatif 3 ditambah dengan 2. Ya, negatif 3 ditambah dengan 2, dan saya punya contoh yang kedua 4 ditambah dengan negatif 6. Nah, sekarang kalian perhatikan dua contoh ini. Dua contoh ini dia memiliki tanda yang sama, tetapi dia terbalik. Yang pertama itu negatif ditambah dengan positif. Bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Contoh yang kedua, bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Sama, tetapi dia tanda sama, tetapi dia terbalik. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada aturan yang harus kita ingat dan kita lakukan, yaitu kita menjumlahkan bilangan besar dengan bilangan yang kecil. Dan kita kurangi, ya, kita kurangi bilangan besar dan bilangan yang kecil. Sekalipun di sini operasinya adalah penjumlahan, ya, tetapi karena kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda, sehingga kita harus kurangi. Sekalipun operasinya ini adalah tambah. Sepaham? Bisa. Berarti yang pertama, kita kurangi dulu, ya. 3 kurang 2 berapa? 1. Sekarang kita lihat antara 3 dan 2 mana yang lebih besar? 3. Berarti kita ambil tandanya. Nah, berarti negatif 1. Apa? Sekarang contoh yang kedua. Dan saya sudah bilang, ketika kita menjumlahkan dua buah bilangan dengan tanda yang berbeda, berarti dia apa tuh? Dikurangi. Bilangan yang besar kurang bilangan yang kecil. Berarti nomor 2 ini 6 dikurangi 4, ya. 6 kurang 4 berapa? 2. Sekarang kita perhatikan. Tanda negatif itu dia mendekati angka yang kecil atau angka yang besar? Nah, berarti hasilnya harus negatif, ya. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Sampai di sini siapa belum mengerti? Ada yang mau bertanya? Ya. Bu, apakah kartu positif itu hanya berwarna merah dan kartu negatif hanya berwarna biru? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus, ya. Ya, untuk kartu bilangan itu tidak selamanya hanya berwarna merah atau berwarna biru, ya. Bisa tergantung kita, ya. Terserah kita mau pakai warna apa, boleh. Intinya kita harus menentukan jenis kartu itu dia bertanda apa, positif atau negatif. Soal dia punya warna itu terserah, ya. Tapi yang intinya itu dia punya tanda itu harus positif atau harus negatif. Itu yang paling utama. Paham, ya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada lagi. Ya, selanjutnya.
kalian dalam kelompok ya, sesuai dengan asesmen awal yang sudah tadi kita buat. Jadi kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Oke, bisa bergerak ke kelompok masing-masing ya, sesuai dengan tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan pada awal pembelajaran. Ya, kemudian ini ada LKPD dan juga bahan ajar untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Ini adalah kasus bilangan yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada pada KPD. Oke, sekarang waktunya untuk kalian bekerja. Ya, silakan buka kartu KPD yang sudah saya bagikan. Lalu kemudian kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada FKPD. Jika ada yang belum mengerti, bisa tanyakan pada guru ya. Ada yang belum mengerti? Ayo. Mana ada yang belum mengerti? Sisa satu yang tidak terbuang berarti ya. Kamu ditulis dengan menggunakan kartu positif dan negatif ya. Coba kamu ambilkan satu. Sesuai dengan dia punya langkah-langkah yang pertama. Itu berapa? Nah, coba kamu ambil. Kemudian
Kemudian kamu ambil satu apa lagi? Oke, bagus. Nah, sekarang kita lihat ada yang pertama. Kalau yang pertama berarti nilainya apa? 0 ya. Nilainya 0. Berarti setelah kamu positif. Berarti jawabannya adalah 2. Oke, bagus. Gimana kelompok 2? Coba kamu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada program PD. Bagaimana? Iya. Ini gimana aja? Ya, yang kamu kerjakan adalah data PD ya, PD yang besar. Karena kamu punya data PD. Kamu perhatikan itu ya. Nanti yang kamu presentasi nanti. Jadi kamu ceritakan langkah-langkah ya. Kamu ceritakan langkah-langkah berdasarkan soal yang diberikan. Ya. 7 ditambah dengan negatif 4. Berarti yang pertama kamu ambil satu apa? Coba kamu buat. Kamu ambil satu. Banyak satu. 4 dan 60 ya. Kemudian kamu ambil berapa lagi? 4 itu satu apa? Negatif 1. Nah, kemudian kamu lihat. Kalau yang pertama ini nilainya apa? 0. Ya, nilainya 0 berarti kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Nah, sekarang tersisa 3 satu apa? Berarti jawabannya adalah 7 tambah negatif 4 sama dengan ya. Jadi itu yang nanti kamu presentasikan di depan ya. Gimana kelompok 4? Mana kamu punya pertanyaan soalnya? Pertama kamu ambil satu apa? Berapa kartu biru? 6. Kemudian kamu ambil satu apa lagi? Kartu merah berapa? 8. Coba kamu pasangkan. Itu ada tunjuk ya. Kamu kerjakan saja di depan itu. Kartu yang berpasangan ya, kartu yang berpasangan itu nilainya apa? Ya, netral ya. Netral atau nol. Berarti kita hilangkan. Sekarang tersisa apa? Positif ya. Hilangkan 2. Berarti negatif. Ya, jadi benar ditambah 8 sama dengan positif 2. Oke. Nomor 2 gimana? Mengerti di mana? Kamu punya pertanyaan tentang apa?
akan menggunakan simbol yang terinspirasi dari konsep tambahan dan pengurangan. Ya, jadi simbol untuk positif. Misalkan kamu terserah kamu mau ambil simbol apa. Intinya dia harus bernilai positif. Ya. Dan yang kedua, kamu ambil simbol yang sama dan bernilai negatif. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada satu yang dia berpasangan, berarti dia apa? Saling meniadakan ya, saling meniadakan atau dia kita kasih bilang ya dia bersifat netral atau nilainya 0 ya, nilainya 0. Nah, kita kamu jelaskan sesuai dengan simbol yang kamu buat berdasarkan langkah-langkah. Oke, kalau kita sudah siap, gimana? Ya, belum paham? Kamu silakan mencatat hasil ya. Kalau kamu sudah selesai diskusi, ya. Kalau kamu sudah selesai diskusi, kamu silakan mencatat, ya. Mencatat hasil diskusi sesuai dengan pertanyaan yang ada pada FKPD, ya. Untuk nantinya kamu presentasi di depan kelas. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, jadi ini sebuah tantangan ya, sebuah tantangan. Jadi ini adalah tantangan suara. Jadi kamu harus bersuara. Kamu menyelesaikan soal ini harus dengan menggunakan suara yang jelas. Jadi kamu baca, ya apa yang kamu tulis itu kamu baca, lalu kemudian kamu peragakan, ya sesuai dengan apa yang kamu selesaikan lewat soal ini. Apa? Ayo silakan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kamu kerjakan. Gimana, ada yang belum paham? Ya, ini kamu punya tantangannya apa? Tantangan suara ya, tantangan suara, ya kan? Tantangan suara. Nah, berarti kamu harus ceritakan, ya. Kamu harus ceritakan langkah-langkah sesuai dengan kamu punya tantangan ini. Toh? Karena ini kan tantangan suara, berarti kamu harus ceritakan. Iya. Nah. Gimana kelompok 2?
saya mau memerlukan pompa untuk ini juga memerlukan pompa. Sudah selesai. Nah, dulu ya. Sudah selesai menulis. Gimana? Berarti sudah selesai buat kesimpulan. Sudah. Ya, kamu lakukan. Sekarang kamu punya pertanyaan. Berarti kamu ambil posisi berapa? Kamu ambil satu posisi berapa? Di sini satu posisinya ada berapa? Satu, ya. Kemudian kamu ambil satu negatif berapa? Ya, jadi nanti kamu ceritakan langkah-langkah sesuai dengan kamu punya soal, ya. Misalkan posisi 7, kamu ambil kartu apa? Berapa kartu? Kamu buat. Kemudian kamu ambil berapa lagi kartu apa? Berapa? Nah, kamu taruh di bawah kartu merah. Tapi kamu harus ingat, kamu punya tantangan ini adalah tantangan suara. Ya, jadi selain kamu belajar dia, kamu harus bersuara. Berapa kartu yang kamu ambil, ya? Kemudian kamu jumlahkan dengan kartu apa? Karena kamu punya tantangan adalah tantangan suara.
dan kamu hanya cuma mengeluarkan kartu begitu saja, tapi harus dengan suara kamu bercerita. Apa? Iya. Jadi misalkan saya kasih contoh, misalkan 3 tambah -2. Pertama saya ambil 3 kartu positif, ya. Pertama saya ambil 3 kartu positif, ya. Kemudian saya ambil kartu tadi 3 tambah -2. Berarti saya ambil kartu apa? Negatif sebanyak berapa? 2. Saya taruh di bawah kartu merah atau kartu positif. Nah, kemudian ketika saya sudah meletakkannya seperti ini, kira-kira dari kartu-kartu ini ada yang berpasangan atau tidak? Ada. Ya, kalau berpasangan itu berarti dia apa? Dia 0, ya? Dia 0. Kalau 0 berarti kita silangkan. Nah, berarti sekarang tersisa kartu apa? Kartu positif ada berapa? 1. Nah, berarti 1 itu adalah hasilnya. 3 tambah -2 sama dengan positif 1. Paham? Jadi kamu harus bercerita, ya. Kamu bercerita tentang apa yang kamu buat. Ya. Yang kamu presentasinya. Gimana kartunya sudah siap? Ya, sudah siap? Masih ada kelompok yang masih bekerja? Masih. Saya kasih contoh, ya. Misalkan saya punya bilangannya itu, kalau saya punya tantangan negatif 2 ditambah 4, ya. Negatif 2 ditambah 4. Berarti kalau negatif 2 kita ambil kartu apa? Jadi biru. Kita ambil kartu biru sebanyak 2, ya. Kemudian ditambah 4, kita ambil kartu apa? Jadi 4. Kita taruh di bawah kartu biru. Nah, sekarang kita lihat, ketika kita sudah menyusun kartu seperti ini, ada kartu yang berpasangan atau tidak? Ada. Berarti kalau kartu yang berpasangan, ada berapa kartu yang berpasangan? 2. 2, ya. Berarti kalau kartu yang berpasangan itu nilainya apa? Berarti kita hilangkan. Nah, sekarang tersisa berapa? 2 kartu apa? Positif. 2 kartu positif. Berarti negatif 2 ditambah 4 sama dengan positif 2. Ya, ada yang sudah selesai? Ya, jadi karena kita punya waktu sudah selesai, kita masuk pada presentasi, ya. Kita masuk pada presentasi. Ya. Kita mulai dari kelompok 1, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan.
PKPD kelompok 1 minat dan bakat. Nama kelompok 1. Kelas 7A. Mata pelajaran matematika. Nama siswa Jaden, Cindy, Kevin, Adelia, Alia. Tujuan pembelajaran seperti dapat menjumlahkan bilangan positif dan negatif menggunakan kartu dengan pemahaman yang lebih mendalam sambil mengembangkan minat dan bakatnya. Alat dan bahan: kartu bilangan ajaib, kartu positif, warna merah dengan simbol positif atau gambar yang melambangkan penambahan, misalnya panah ke kanan, balon terbang. Kartu negatif, warna biru dengan simbol negatif atau gambar yang melambangkan pengurangan, misalnya panah ke kiri, jangkar tenggelam. Setiap kartu mewakili nilai 1, minimal 15 kartu positif dan 15 kartu negatif. Arena berhitung: meja besar, spidol atau pulpen, lembar kerja ini. Pengantar cerita untuk menggugah minat: bayangkan kamu adalah seorang jelajah yang sedang memutar teka-teki di bola bilangan. Setiap kartu positif adalah kekuatan tambahan atau harta karun, dan setiap kartu negatif adalah rintangan atau pengurangan energi. Misimu adalah menemukan hasil akhir dari setiap petualangan bilangan. Ingat, setiap kali kekuatan bertemu rintangan, satu kartu tambah dan satu kartu positif dan satu kartu negatif. Mereka akan saling meniadakan dan menghilang, meninggalkan jejak nol. Bagian pertama, petualangan penjumlahan kinetik dan logika. Petunjuk: lakukan setiap petualangan ini dengan menata dan memindahkan kartu-kartu ajaibmu. Catat hasil temanmu di jurnal penjelajah. Petualangan pertama, mendapatkan harta karun tapi ada rintangan kecil. Soal: 4 positif 4 tambah negatif 2 sama dengan langkah atau aksi. Pertama, ambil 4 kartu positif atau harta karun dan letakkan di arena berhitung. 2. Ambil 2 kartu negatif atau rintangan dan letakkan di area yang sama. 3. Cari pasangan harta karun dan rintangan yang bisa saling meniadakan. Angkat pasangan tersebut dan buang dari arena. 4. Lihat apa yang tersisa di arenamu. Jurnal penjelajahan: sisa kartu yang tidak terbuang. Hasil petualangan: 4 tambah 2 negatif. Sisa kartu yang tidak terbuang: 2 kartu harta karun bernilai positif. Petualangan kedua, terjebak rintangan berat tapi ada bantuan. Soal: negatif 5 tambah 3 sama dengan langkah aksi. 1. Ambil 5 kartu negatif, rintangan dan letakkan di arenamu. 2. Ambil 3 kartu positif, bantuan dan letakkan di area yang sama. 3. Pasangkan rintangan dengan bantuan dan buat pasangan tersebut. 4. Amati sisa di area. Jurnal penjelajahan: kartu yang tidak terbuang, 2 kartu rintangan bernilai negatif. Hasil petualangan: negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Petualangan ketiga, rintangan bertubi-tubi. Soal: negatif 3 tambah negatif 4. Langkah aksi: pertama, ambil 3 kartu negatif dan letakkan. Kedua, ambil lagi 4 kartu negatif dan tambahkan ke area yang sama.
Ketiga, apakah ada pasangan yang bisa saling menghilangkan di sini? Jelaskan mengapa. 4. Hitung total rintangan yang kamu miliki. Jurnal penjelajahan. Tidak ada pasangan yang saling meniadakan karena tidak ada kartu harta karun yang berpasangan dengan kartu rintangan. Total rintangan 7. Hasil pertualangan negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Pemecahan masalah. Jadi salah satu kamu bisa lebih dari satu. Minat logika atau matematika. Apa aturan paling penting dalam dunia bilangan positif dan negatif? Mengapa kamu berpikir aturan itu ada? Jawabannya, aturan paling penting dalam dunia bilangan positif dan negatif. Menurut kami, aturan paling penting dalam dunia bilangan positif dan negatif adalah aturan penjumlahan bilangan dengan tanda yang berbeda. Aturan ini menyatakan bahwa ketika kita menjumlahkan bilangan positif dan bilangan negatif, sebenarnya kita mengurangi kedua bilangan tersebut. Kedua, tanda hasilnya akan mengikuti tanda bilangan dengan nilai yang besar. Misalnya, 5 tambah negatif 3, hasilnya adalah 2. Angka 5 positif lebih besar dari 5 negatif. Jadi, hasilnya positif. Tapi kalau 3 positif sama dengan 3 positif tambah 5 negatif, hasilnya adalah negatif 2. Angka 5 negatif lebih besar dari 3 positif. Jadi hasilnya negatif. Mengapa aturan itu ada? Kami rasa aturan ini ada karena dunia kita penuh konsep bertentangan atau saling meniadakan seperti ini. Arah berlawanan, jika kita berjalan 5 langkah ke depan positif, lalu ke langkah ke belakang negatif, posisi akhirmu adalah 2 langkah di depan dari titik awal. Langkah ke depan dan ke belakang adalah arah yang berlawanan dan saling mengurangi jarak yang ditempuh. Sesungguhnya, jika suhu naik derajat Celcius, lalu turun 7 derajat Celcius, perubahan suhu bersihnya adalah naik 3 derajat Celcius. Maka ada tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4. Ya, Ada yang bertanya? Tidak ada. Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita berikan aplaus untuk kelompok tanya. Ya, silakan duduk. Ya, sekarang kita lanjut dengan kelompok 2. Ya, semua tenang. Perhatikan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mereka. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk KPD kelompok 2 nama kelompok visual kelas 7A mata pelajaran matematika nama siswa Salsa Kilaal Muslimah Nur Kartuma Soal Yuswa Tanan kepada Pati Pawai. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjumlahkan bilangan positif dan bilangan negatif dengan memahami representasi visual dari setiap angka dan operasinya. soal. 1. Aku akan menggunakan simbol yang terinspirasi dari konsep tambahan dan pengurangan secara visual. Simbol positif lingkaran dengan tanda plus di dalamnya. Simbol untuk negatif lingkaran dengan tanda minus di dalamnya. Simbol untuk saling mengingatkan ini menunjukkan bahwa satu simbol positif dan satu simbol negatif saling membatalkan atau mendiamkan satu sama lain. 2. Menurutku melihat warna dan gambar seperti panah atau simbol lain sangat membantu dalam memahami penjumlahan bilangan positif dan negatif. Alasan kenapa efektif. Karena panah di kanan atau di atas untuk positif dan
kiri atau ke bawah untuk negatif secara alami terhubung dengan pengalaman kita sehari-hari, misalkan naik tangga, fresh turun tangga, maju mundur. Simbol positif dan simbol negatif juga mirip dengan konsep menambahkan atau mengurangi benefici. Sekian hasil diskusi kami dan sebelum itu saya akan memberi kesempatan Ya, silakan mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalian paham? Oke. kalau tidak ada pertanyaan dari masing-masing kelompok, sekian kami Ya, kita berikan aplaus untuk ya, silakan kelompok 3. Ya, semua perhatikan ke depan. terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada rekan dan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang tidak siap Nama kelompok 3, kelas 1A, mata pelajaran matematika. Nama siswa Alda Marita Putih, Karen FPT, Julian Laita, Ana Sapulete, Yolanda Jasina. Tujuan pembelajaran mengenai dapat menimbulkan serangan positif dan negatif dengan memahami konsep melalui instruksi, lisan, narasi, dan diskusi. Soal tantangan suara 1. Ciptakan soal sendiri dan ucapkan. Buat satu soal penjumlahan bilangan positif dan negatifmu sendiri. Kemudian ucapkan langkah-langkah penyelesaiannya. Mengambil kartu, memasangkan, mengucapkan 0 hingga hasil akhir. Soal buatan Kamu kan baca apa ya? positif 7 ditambah negatif 4. Pertama-tama saya mengambil 7 kartu merah atau putih. Kemudian saya mengambil 4 kartu biru atau negatif dan meletakkannya di bawah kartu merah. Sekarang saya mulai memasangkan kartu merah dengan kartu biru. Setiap kali saya memasangkan satu pasang, saya mendengar suara 0 karena mereka saling meniadakan.
Hasilnya ada 3. Apakah ada penelitian dari kelompok 1, 2, dan 4? Dia bertanya, Tidak ada. tidak ada. Jika tidak ada penelitian dari kelompok 1, 2, dan 4, kemudian hasil dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk selanjutnya kelompok 4 silakan. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada kelompok kinestetik kelas 7A mata pelajaran matematika. Nama siswa Putri Karissa Reni Jilans Yeremia. Tujuan pembelajaran tadi dapat menggunakan bilangan positif dan negatif menggunakan alat peraga kartu dengan tepat. Saat ini kami akan menjawab tantangan penjumlahan bilangan positif dan negatif, lalu menyelesaikannya dengan menggunakan kartu. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Soal saya negatif 6 tambah positif 8. Yang pertama, saya mengambil kartu 6 warna biru.
Selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari saat ini ya. Apa bisa berikan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari saat ini? Ya, silakan baca. Positif sama negatif atau negatif melakukan nilai terbesar dengan positif tanda hasilnya mengikuti tanda bilangan dan nilainya lebih. Ya, kita berikan aplaus untuk jawaban dari teman kita. Ada yang lain? Ya, silakan Kevin. Positif ditambah positif maka hasilnya positif. Ya, positif ditambah positif hasilnya positif. Oke, kita berikan aplaus. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Sasa. Ya, negatif ditambah dengan negatif hasilnya negatif. Oke. Jadi ini adalah aturan ya. Ada aturan yang kita gunakan dalam penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, ketika tanda sama ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ketika tanda sama yaitu positif tambah positif atau negatif tambah negatif itu, jika kita menjumlahkan kedua bilangan dengan tanda yang sama, maka kita menjumlahkan nilainya dan gunakan tanda yang sama untuk dia punya hasil ya. Kemudian aturan yang kedua, jika tanda berbeda untuk positif tambah negatif atau negatif tambah positif. Ya, jadi aturannya jika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka kita akan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Ya, kemudian tanda dari hasilnya akan mengikuti kita punya tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari saat ini. Ya, kamu perhatikan di sini saya punya pertanyaan. Ada pertanyaan. Yang pertama, apakah materi penjumlahan yang kita pelajari saat ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Benarkah? Ya. Yang kedua, apakah materi penjumlahan ini dapat membantumu mempelajari pembelajaran saat ini? Ya, Ibu. Ya, benar? Ya, Ibu. Ya, selanjutnya kita akan ada dalam asesmen ya. Di sini ada soal yang sudah Ibu buat ya. Kamu kerjakan secara jujur ya. Kamu kerjakan secara jujur. Ya, sebelum kalian mengerjakan soal di saat ini, sebaiknya yang dulu berdekatan ini bisa mengambil tempat di tempat yang masih kosong di bagian sana. Ya, kalian ke sana karena ini adalah tes ya. Ini adalah tes. Jadi masing-masing orang bekerja secara ya. Kemudian di situ ada petunjuk untuk mengerjakan ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Silakan kamu jawab.
Mohon nyontek ya dari teman. Ada yang sudah selesai? Ya, boleh yang sudah selesai silakan kumpulkan. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, kita punya waktu tes sudah selesai ya. Silakan kamu kumpul. Ada yang masih belum kumpul? Mau sudah kumpul ya? Ya, setelah saya melihat hasil tes yang sudah kalian kerjakan di sini, nanti hasilnya saya periksa di rumah, lalu kemudian besok baru kamu bisa terima hasil, ya. Dan setelah saya lihat ternyata hasilnya memuaskan ya. Kita berikan aplaus dulu. Nah, itu berarti kita punya tujuan pembelajaran hari ini tercapai ya. Oke. Selanjutnya nanti saya kasih tugas ya. Jadi tugas untuk dikerjakan di rumah itu nanti kamu ambil dari buku paket ya. Buku paket halaman 35, kamu bisa tulis, jangan sampai kamu lupa ya. Kamu ambil tugas di buku paket matematika kelas 7 halaman 35 nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5. Sudah? Selesai menulis? Jadi ibu berharap tugas itu harus dikerjakan ya? Harus dikerjakan. Supaya bisa membantu kamu untuk memahami materi yang kita pelajari di saat ini. Oke. Dan selanjutnya kita punya materi untuk pertemuan berikut. Kita akan belajar nanti tentang pengurangan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan. Berarti pertemuan berikut kita akan belajar tentang pengurangan. Ya. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran di saat ini, semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3.
Biar sudah capek, tapi tetap semangat terus harus. Ulang sekali lagi yang paling semangat. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Ya. Tadi kita belajar kita berdoa. Ya, sekarang mengakhiri kita punya pembelajaran juga kita harus berdoa. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang berdoa? Ya, Siti silakan. Ya, terima kasih buat Cindy yang sudah membawakan kita dalam doa. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat pagi untuk kita sekalian. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke. Selanjutnya kalian perhatikan kelas yang belum bersih, tolong dibersihkan ke kelas. Nanti mengecek guru untuk mata pelajaran selanjutnya. Siap dilakukan. Selamat pagi, Ibu Guru.